Jemaat Gemim Sentrum Tateluaru Kapas, selamat malam, shalom. Damai di hati, Damai di hati, shalom. Terpujilah nama Tuhan. Di hari ini, di hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, kita kembali dalam persekutuan ibadah kolom. Kita menggunakan tata ibadah keluarga, bentuk yang keempat. Ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Bapak Fristi Arkutur Kelung MTH. Sementara dalam persiapan, saya undang kita semua berdiri. Jemaat yang berada di rumah, mari kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi NKB nomor 15, Hidup yang Penuh Berbeban. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, kepada kami yang mau datang bersekutu, menjawab dan merespon akan panggilan Tuhan. Dalam persekutuan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing, dalam persekutuan ibadah kolom yang rutin kami laksanakan setiap hari Rabu. Kami menjumpai Engkau Tuhan, sebab kami sungguh percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang terus melawat kami, Allah yang terus membentengi kami, tapi juga Allah yang terus memberi mujizat dan tanda-tanda yang luar biasa dan hebat bagi kami. Berkenanlah Engkau hadir di rumah kami masing-masing dalam persekutuan ibadah kolom ini. Dan Tuhan sendiri yang hendak mentabiskan ibadah ini di dalam nama Allah yang adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut menyanyi Kidung Jemaat 344, Ingat akan Nama Yesus. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bertanya dalam kehidupan kita, bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan
Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah yang kudus, kepadamu kami berdoa dalam permohonan, dalam penyesalan, bahwasannya hidup dan penghidupan kami kadangkala keluar dari ketetapan, perintah dan hukum-hukum-Mu yang sesungguhnya berakibat dosa. Kadang kami sadari, tapi juga kadang kami tidak sadari. Kadang kami ikhlas menerima apa yang telah kami lakukan yang berakibat dosa, tapi juga kadang kami mengelak walaupun dosa telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau yang adalah Allah, yang sudi datang ke dalam dunia dalam mengerjakan keselamatan. Itulah yang menjadi pegangan kami, yang memberi kepastian bahwa selalu ada ruang pengampunan yang Tuhan sediakan bagi kami. Orang-orang yang percaya, yang mau hidup dalam pembaharuan. Karena itu Bapa, bermohonlah kami, kasihani dan ampunilah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Sepanjang minggu berjalan ini kita dituntun dalam satu pembacaan, yaitu kitab Injil Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita memohon tuntunan Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Diurapilah kami sekalian ya Tuhan. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Tetapi dalam segala keterbatasan, kadang-kala kami kurang mampu untuk mengerti, memahami sabda-Mu. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami butuh hikmat, pengertian, kebijaksanaan dari sorga. Kiranya dari sabda firman-Mu ya Tuhan, kami boleh tindak lanjuti dan aplikasikan itu dalam hidup dan penghidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Sedialah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Mari kita membuka Alkitab, Injil Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian yang ada, yang sementara beribadah di rumah masing-masing. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi di Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat
bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mau mendengar, merenungkan, menghayati dan melakukan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Bapak Ibu, pemuda, remaja, anak-anak yang hari ini sementara beribadah di rumah, dalam ibadah keluarga, dalam persekutuan ibadah kolom, tentu kita terus bertanya, sampai kapan orang beribadah seperti ini? Yang biasanya dalam teritorial kolom, orang baku datang, kemudian beribadah, menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi dalam kurun waktu hampir 3 bulan lebih, baik ibadah kolom maupun ibadah di gereja, kita diarahkan beribadah di rumah masing-masing. Mungkin di benak kita akan muncul pikiran, apakah Tuhan masih mendengar orang berdoa? Yang setiap kali ibadah orang selalu minta, Tuhan cepat akan akhiri ini pandemi COVID-19. Mungkin ada juga yang berpikir, apakah Tuhan masih memiliki kuasa? Apakah Tuhan masih mampu melakukan satu tindakan mujizat agar supaya ketakutan kita, ancaman kita terhadap COVID-19 ini boleh berakhir? Pendek kata, kita terus berkata, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Ada juga yang bilang, Pak Pendeta, atau kepada pelayan khusus, seakan-akan kuasa Allah tidak ada artinya lagi dalam hidup. Hal yang wajar secara manusiawi. Hal yang wajar kita bertanya seperti itu karena melihat realitas yang kita jumpai dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Perikop bacaan ini adalah bagian dari sebuah jawaban akan kuasa Allah. Di suatu tempat atau di suatu rumah di Kapernaum. Memang kalau kita belajar memahami firman ini, Yesus bukan baru itu kali datang di Kapernaum. Sudah berulang-ulang kali. Dan kali ini ketika kabar bahwa Yesus ada di rumah itu, di Kapernaum, banyak orang datang berbondong-bondong untuk menjumpai Yesus. Dengan beragam motivasi. Ada yang memang senang melihat Yesus, ada juga yang memang suka menjumpai Yesus untuk mendengar firman atau khotbah-khotbah atau pengajaran-pengajarannya. Ada yang mungkin bergumul, ada yang mungkin sakit. Mereka datang pada Yesus meminta tanda dan mujizat agar ia disembuhkan atau dipulihkan. Ada beragam motivasi. Sama dengan orang bersekutu di rumah kita, di keluarga kita. Ada beragam harapan, ada beragam kerinduan, ada beragam cita-cita. Ada beragam kehendak yang kita panjatkan kepada Tuhan dalam doa kita. Entah itu untuk kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Itu juga yang dilakukan oleh para pengikutnya, pada orang-orang percaya yang ada di Kapernaum pada waktu itu. Dan memang di situ kalau kita belajar atau kita lihat lagi, ada juga beberapa ahli Taurat. Itu dicatat dalam ayatnya yang ke-6. Mereka duduk bersama. Apa motivasi mereka? Pasti jelas mencari-cari tahu apa yang Yesus katakan, mencari-cari kesalahan Yesus. Karena memang di waktu itu popularitas Yesus semakin menonjol oleh karena karya pelayanannya, tanda dan mujizatnya begitu luar biasa. Sebagaimana kita lihat dalam ayat 12 bacaan ini, banyak orang takjub sehingga ada orang bilang, yang begini belum pernah kita lihat. Orang lumpuh tidak bisa masuk pada waktu itu di rumah Kapernaum. Tetapi 4 orang yang mengusung atau yang membawa orang lumpuh ini tidak kehilangan akal. Mereka naik ke atap, kemudian menurunkan si lumpuh ini. Kebetulan langsung berhadapan dengan Yesus, di depan Yesus. Yesus yang adalah Allah yang Maha Tahu. Tahu hati, motivasi apa si lumpuh ini, kerinduan apa si lumpuh ini. Sehingga dengan ucapannya keluar dari mulutnya, dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Kata mujizat yang Tuhan sampaikan ini dilanjutkan dengan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalannya. Si lumpuh bisa berjalan. Beberapa orang Yahudi pada waktu itu seakan berpikir dalam hatinya, ini Tuhan lakukan suatu dosa. Yang berhak memberi pengampunan adalah Allah Bapa. Tapi Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Ia tahu isi hati dari si lumpuh, dari beberapa ahli Taurat, sehingga dia katakan bahwa apa yang ada dalam pikiranmu aku tahu. Apakah lebih penting ucapan, hai anakku dosamu telah diampuni, ketimbang mengucapkan bangunlah, angkatlah dan tilammu.
Itu pertanda bahwa seakan kehadiran beberapa ahli Taurat ini hendak membatasi ruang gerak mujizat Allah dinyatakan. Padahal mujizat Allah dinyatakan bukan hanya di tempat tertentu, tetapi juga di mana-mana, termasuk di rumah di Kapernaum, sesuai dengan kehendaknya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita lihat berefleksi dari bacaan atau perikop kita, bahwasannya kita terus menanti akan mujizat Tuhan. Menanti kapan virus corona ini akan berakhir. Kapan kita kembali beraktivitas seperti adanya, walaupun dalam suasana yang baru, dalam peradaban yang baru. Kapan kita lagi boleh beribadah di gereja? Kapan kita boleh lagi beribadah? Kolom, torang baku-baku dapa dalam satu teritorial. Atau perjumpaan-perjumpaan lagi walaupun tetap dalam konteks peradaban baru. Menjaga jarak. Sudah ada hand sanitizer atau tempat cuci tangan. Kita tetap memakai masker. Kapan hal ini akan terrealisasi? Sehingga benar adanya ketika ada pertanyaan seperti saya ungkapkan tadi. Masihkah Tuhan mendengar doa kita? Adakah mujizat yang hendak Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Sehingga kita bisa tahu kapan ancaman pandemi COVID-19 akan berakhir. Tentu semuanya ini kita aminkan berada dalam koridor rahasia Tuhan. Dan kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi marilah kita diajak untuk mengimani bahwasannya apa yang sementara menjadi gumul kita, bukan hanya gumul pribadi kita, gumul keluarga kita, jamaat, masyarakat, tetapi gumul dunia, kita bawa semuanya. Dalam seruan, dalam doa, dalam penyembahan, dengan kesungguhan, dengan keyakinan. Kita belajar keyakinan dari selumpu, di mana ketika dia hadir tepat di depan Yesus, Yesus tahu apa permintaannya, apa permohonannya, bagaimana iman percayanya kepada Tuhan. Karena itu kita terajak dan terus termotivasi dalam menjalani hari-hari hidup kita. Nggak dapat rasa kita sudah berada di akhir bulan Juli. Kita percaya bahwa sukacita untuk terus melayani Tuhan sebagai pelayan khusus akan terus termotivasi, akan terus eksis, akan terus giat dan rajin dalam kerja kepelayanan. Begitupun jemaat yang ada akan terus beribadat, akan terus merespon akan kasih Tuhan. Entah itu kita setiap hari Rabu beribadah di rumah, setiap hari Minggu juga kita beribadah hari Minggu di rumah masing-masing. Tapi juga kalau ada berkat, orang boleh berbagi untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Entah itu dalam persekutuan ibadah, berkat dalam rangka kita mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan. Dan kita percaya kegembiraan yang sungguh, sukacita yang luar biasa tatkala kita terus hidup dalam keterikatan hubungan dengan Tuhan, komunikasi yang harmonis dengan Tuhan, tapi juga teraplikasi dalam komunikasi dengan sesama. Itulah iman percaya kita yang terus berbuah. Kita percaya bahwa dengan kita melakukan kehendak-kehendak Allah, buah dari semuanya itu kita akan dan telah memuji dan memuliakan Tuhan.
terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan yang sudah disiapkan di rumah kita sambil kita menyanyi NNBT nomor 35, Tuhan Kau Gembala yang baik. Tuhan Kau Gembala yang baik, tuntun kami domba-domba-Mu. Berilah rahmat-Mu dan hikmat-Mu Tuhan, hidup dalam pengorbanan-Mu. Di kembara hidup ini menapaki janji setia-Mu, menaburkan dan menebarkan yang baik dalam keagungan kasih-Mu. Bimbinglah kami turut firman-Mu, tabah dan setia selamanya. Ajarlah kami tentang kasih-Mu, rendah hati melayani sesama. Susah dan sedih akan ditanggung selalu dengan Tuhan selamanya. Karena di dalam pengorbanan-Mu ada damai sejahtera. Tolonglah kami yang rindu kebenaran-Mu, dengan hikmat pengorbanan-Mu membalut dunia. Tuhan, tolonglah kami domba-Mu. Mari kita berdoa syukur. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus yang adalah pemilik kehidupan, kami bersyukur untuk saat ini oleh kasih penyertaan-Mu yang sungguh nyata di setiap langkah kehidupan kami. Dalam gumul, di tengah-tengah ancaman COVID-19, di tengah-tengah kami merespon itu dengan peradaban baru. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas dalam ruang dan waktu, sebagaimana Engkau nyatakan, Engkau wujudkan melalui seorang lumpuh yang boleh berjalan. Selalu ada ruang mujizat yang Tuhan sediakan bagi semua orang percaya yang benar-benar mengimani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kepadamu kami terus berdoa. Beri kepastian bagi kami Tuhan, untuk mengakhiri ancaman pandemi COVID-19, agar kami memulai peradaban baru. Kami mulai dalam persekutuan beribadah di gedung gereja, di kolom, seperti adanya walaupun dalam tatanan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang penuh kebahagiaan ini dalam ibadah kolom yang dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Kami sudah memberi persembahan.
Kuduskanlah dan berkati persembahan kami agar itu boleh dipakai dalam pekerjaan pelayanan. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terberkatilah kami. Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak-anak yang boleh beribadah di keluarga-keluarga kami. Terberkatilah dalam segala harapan, kerinduan, cita-cita dan kehendak kami. Menatap masa depan pribadi, masa depan keluarga. Tuhan, bukakanlah jalan agar kami boleh merasakan selalu pemberkatan-Mu yang begitu hebat dan luar biasa yang Tuhan nyatakan atas kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa kami untuk persekutuan Jemaat Kemim Sentrum Tatelu Warukapas, mulai dari badan pekerja majelis jemaat, ketua sampai anggota, para pelayan khusus, kolom 1 sampai kolom 14, komisi pelayanan kategorial BIPRA, komisi-komisi kerja, panitia-panitia dan tim-tim kerja, baik itu di aras UPK, di aras kolom Kompelka, tapi juga di aras jemaat, pun di aras wilayah dan aras sinode. Tuhan, kiranya terus terjalin sinergitas dalam kerjasama, agar persekutuan Jemaat Kemim Sentrum Tatelu Warukapas terus dipererat dalam kerja kepelayanan, bergandengan tangan, menatap hidup di dalam Tuhan. Di tengah-tengah kami melaksanakan tanggung jawab pembangunan rumah Tuhan yang terus kami laksanakan. Tuhan memberkati para pekerja yang memberi diri dalam pelayanan, tapi juga memberkati panitia pelaksana yang terus memberi diri, memberi waktu dalam menunaikan tanggung jawab yang Tuhan amanatkan. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah-Mu di pusat sampai ke pelosok desa. Pemerintah-Mu yang ada di Wanua Warukapas. Bapak Hukum Tua, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, jajaran pemerintahan bersama lembaga-lembaga desa, Tuhan berkati. Bersyafaat kami bagi mereka yang berada di usia lanjut, mereka yang terus bergumul oleh karena masa tua mereka. Beri pengharapan dan penghiburan. Begitupun jemaat-Mu yang bergumul oleh karena penderitaan sakit. Baik yang sementara dirawat di rumah sakit, rawat jalan di rumah, mereka yang berada dalam kelemahan, mereka yang berada dalam ketakutan, kekhawatiran, ketiadaan pengharapan. Tuhan, teguhkanlah iman percaya mereka, agar mereka dipulihkan dan dikuatkan untuk menatap hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami berdoa, dalam ucapan syukur kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan melakukan bersama Kirim Jemaat nomor 445, Harap akan Tuhan. Dia perlindungan dalam susahmu.
Tuhan, pergilah dalam aktivitasmu, dalam tugas kerja dan tanggung jawabmu, sambil terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Jemaat, silakan duduk, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, ibadah kolom saat ini telah selesai. Bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan, sehingga kami semua boleh merasakan ada urapan kuasa Tuhan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita semua, jemaat yang berada di rumah juga. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Fristi Arthur Kelu MTH yang boleh menjadi saluran berkat bagi kita semua, dan kepada perangkat pelayanan yang melayani saat ini, singers Christina Dipan dan Michelle Angko, pemain keyboard Bapak Yan Derek dan tim multimedia Margareta Siwi dan Brian Wagyu. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati, dan kepada kita semua, jemaat Gemim Sentrum Tateluaru Kapas dan juga jemaat yang lain yang mengikuti ibadah saat ini, mari kita bersama-sama kembali memuji dan membesarkan nama Tuhan di hari Minggu ibadah tanggal 2 Agustus 2020. Kita beribadah dalam bentuk pertama dan ibadah pengucapan syukur. Mari kita beribadah bersama-sama, kita kembali bertemu di hari Minggu nanti. Tuhan Yesus selalu memberkati. Shalom. Damai di hati. Damai hati. Shalom.